Pembelajaran 4, tema 3 makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, kelas 5. Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran 4 adalah sebagai berikut. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tetapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai menyanyi. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika mereka tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Coba kamu jelaskan ya. Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara khususnya daerah Kalimantan Selatan sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Dalam kertas gambar A4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam Sanggar Tari Kambang Tigarun tersebut. Gunakanlah imajinasimu dan warnailah dengan rapi. Pertanyaannya, siapa sajakah yang menjadi anggota di Sanggar Tari tersebut? Berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu? Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam Sanggar Tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawabanmu pada pertanyaan-pertanyaan di atas ya. Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Contoh keragaman sosial budaya. Nah, sebutkan manfaatkan keragaman sosial budaya bagi masyarakat, misalnya untuk menarik para wisatawan asing dan dalam negeri berkunjung dan lain-lain. Coba isikan dalam kolom berikut. Contohnya, manfaat keragaman sosial budaya yaitu
menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Nah, menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini ya Siti? Betul sekali Lani, namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band, masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis. Betul sekali kamu Siti, manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup, bukan? Ya betul sekali, sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa pula istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita ya Lani. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kandung kemih, membuat kulit kusam, dan mengganggu fungsi ginjal. Nah, sudahkah kamu minum air putih hari ini? Pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Kita sambung lagi besok dan sampai jumpa.